kami sampaikan kepada Bapak, dan sejak berdirinya IGI di Papua 2018 ini, kami sudah melaksanakan beberapa kali pelatihan secara mandiri. Bahkan hasil-hasil pelatihan-pelatihan tersebut real dan nyata. Ada dari beberapa kanal yang sudah kami lakukan. Maaf Bapak, kanal adalah program-program IGI yang diluncurkan ke setiap IGI di daerah untuk dilaksanakan. Nah, sebagai info buat Bapak bahwa kanal yang sudah dilaksanakan di Papua adalah, yang pertama adalah kanal Sagu Delta, Sagu Delta, 1 guru, 2 evaluasi pembelajaran berbasis Android. Kemudian Sagu Saku, 1 guru, 1 buku. Jadi di sini guru-guru diajar menulis, kemudian terbit bukunya. Dan sebagai laporan buat Bapak bahwa kami di IGI Papua sudah memiliki beberapa guru yang sudah memiliki karya-karya berupa buku dan buku-buku pelajaran dan antologi buku berkarya seni, misalnya kumpulan puisi dan kumpulan cerpen. Dan puji syukur bahwa buku-buku tersebut dapat menjadi sesuatu yang membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan kredit kenaikan pangkat. Demikian. Kami berharap ke depannya bahwa hasil-hasil dari teman-teman ini bisa menghiasi perpustakaan di Provinsi Papua. Tidak berlama-lama, hanya itu yang ingin kami sampaikan. Ke depannya kami secara resmi, pengurus IGI wilayah Papua, akan datang berkunjung ke kantor Bapak untuk memperkenalkan lebih jauh tentang Ikatan Guru Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu, Bapak, Ibu, serta peserta sekalian daring ini. Meskipun sebelumnya saya sangat berharap bahwa Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan serius selama 3 hari. Hari ini, besok, dan hari ketiga itu dengan materi yang berbeda, dengan durasi waktu yang sama 1 jam dan waktu yang sama pula, jam 10 hingga jam 11. Kemudian sebelum saya buka, saya meminta dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas, nanti akan memberikan sebutannya dan juga memberikan beberapa arahan kepada kami, serta kami berharap juga bermohon kepada Ibu Profesor Dr. Tiurlina Siregar MSI untuk memberikan materi yang sangat peka dibicarakan akhir-akhir ini, yakni tentang building karakter. Baiklah, Bapak, Ibu, dengan bermohon kekuatan dan rahmat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka saya membuka kegiatan online pelatihan penggunaan aplikasi Jitsi Meet dan Classroom, serta 1 seminar tentang pembangunan karakter yang akan dibawakan oleh Ibu Profesor Tiurlina Siregar MSI. Dengan ini saya buka secara resmi. Demikian, selanjutnya saya ucapkan terima kasih bagi semuanya. Selamat mengikuti pelatihan. Salam sehat selalu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semuanya serta keluarga yang ada di tengah-tengah kita. Terima kasih. Selamat pagi.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ketua IGI Provinsi Papua, Ibu Sincil MPD, atas sambutan dan pembukaannya kegiatan pelatihan online pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah paparan atau penyampaian dari keynote speaker kita pada hari ini, yaitu adalah Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Bapak Christian Soilait ST MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, baik. Selamat pagi, Mbak Sri Kandi. Bisa dengar suara saya ya? Halo. Ya, Halo Pak, bisa, Pak. Selamat pagi Bapak. Pagi Bapak, bisa. Bisa dengar suara saya ya, teman-teman? Jelas, Ya, bisa, Pak. Jelas. Baik. Bisa, bisa. Jelas, Pak. Yang terhormat Ketua IGI Jelas, Papua, Pak, Ibu Sincil. jelas. Jelas, Yang Pak. terhormat Profesor Tirlina Siregar dari Uncen, kemudian Bapak Ibu pembicara yang lain yang saya tidak sempat sebut satu persatu, kemudian seluruh para guru yang berkenan hari ini mengikuti kegiatan yang sangat luar biasa dan yang mau maju dengan teknologi, begitu. Pertama, saya harus memberikan apresiasi kepada IGI yang mengambil inisiatif untuk menolong guru-guru di Papua dalam pembelajaran secara online dengan berbagai media yang saat ini sedang disiapkan. Nah, hari ini merupakan kali kedua karena 4 atau 5 hari lalu PGRI juga sedang melakukan kegiatan seperti ini. Kemudian ada satu lagi lembaga lain juga sedang melakukan kegiatan pelatihan secara online. Dinas Pendidikan kami juga minggu depan kita akan juga melatih. Setelah kita evaluasi lalu kita melatih. Tetapi secara umum begini, saya ingin sampaikan bahwa kemarin saya telekonferensi dengan pimpinan Google Indonesia dan kami sudah sepakat untuk melakukan kerjasama. Hari ini saya akan tanda tangan MOU dan mereka akan memberikan dukungan kepada sekitar 4.215 sekolah dan kepada 18.000 guru di seluruh Papua. Pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom secara gratis. Ini menjadi catatan, begitu, secara gratis, begitu. Karena itu kami akan tindak lanjuti dengan penyiapan admin, kemudian beberapa perangkat yang disampaikan. Tetapi secara umum saya ingin menyampaikan apa yang terjadi ketika pembelajaran jarak jauh ini sedang kita lakukan di saat pandemi COVID-19. Kita Dinas Pendidikan punya 2 langkah strategis untuk menangani hal ini. Langkah yang pertama adalah kita punya desain untuk 0 sampai 4 bulan ketika kita belajar di rumah. 0 sampai 3 bulan, sorry. Kemudian yang kedua adalah program 3 sampai dengan 10 bulan ketika kita harus belajar di rumah. Begitu. Di program jangka pendek itu pertama kita memastikan dulu daerah-daerah mana di seluruh Papua ini yang bisa dapat sinyal internet, yang mana yang bisa dapat televisi, kemudian yang mana yang bisa dapat radio. Begitu. Itu pertama yang kita lakukan. Dari data ini baru kita mulai lakukan sebenarnya yang mana yang harus offline. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyiapan perangkat-perangkat untuk seluruh guru. Ini penting. Karena hari ini guru saja tidak punya Android, begitu. Kalau punya Android, dia harus menyesuaikan diri untuk masuk di Zoom, kemudian masuk di aplikasi Jitmeet, Google Classroom, dan itu butuh waktu untuk penyesuaian. Dan itu kami sedang melakukan pendataan untuk itu. Nah, untuk program jangka panjang, ini memang penguatannya itu ada memang di orang tua dan guru-guru secara online. Gitu. Kita sedang membagi 3 daerah di seluruh Papua, dari 29 kabupaten kota ini, yang mana yang ini fokusnya sekarang kan sudah tidak di sekolah, tetapi fokusnya ada di komunitas di mana anak-anak itu berada. Begitu. Jadi fokus kita hari ini, pembelajaran yang sedang kita lakukan, termasuk yang dilakukan oleh IDI saat ini, itu fokusnya tidak lagi di sekolah, tapi fokusnya itu ada di mana anak-anak berkumpul, begitu, di rumah, di kompleks dan sebagainya. Kami membagi 3 daerah
di mana anak-anak itu ada. Pertama adalah ada 10 kabupaten yang masuk daerah merah, di mana itu anak-anak sama sekali tidak boleh keluar dari rumah. Dan itu langkah strateginya harus kita atur tersendiri. Yang kedua adalah anak daerah yang dia menjadi penyangga dari daerah merah itu. Kemudian yang ketiga itu daerah hijau, ini cukup banyak. Daerah hijau ini yang kita harapkan ketika Pemda memastikan daerah itu kita bisa tutup secara baik dan memastikan tidak ada orang masuk dan keluar, maka sebenarnya aktivitas sekolah itu bisa berjalan seperti biasa. Begitu. Walaupun dalam kondisi yang tidak normal. Ya. Mbak Sri Kandi, saya bisa lanjut? Putus ini. Halo? Lanjut, Pak. Oke, baik. Saya lanjut. Ya. Tolong dikonfirmasi, jangan sampai putus ya. Tolong dibantu. Ya, itu yang kedua kami sedang atur. Begitu. Lalu, setelah data ini kami dapat, berapa banyak daerah yang bisa dapat jaringan internet? Kemudian berapa banyak daerah yang bisa dapat televisi? Program kedua adalah pengadaan sarana-sarana ini. Kalaupun daerah itu dia ada internet, tapi mereka tidak punya Android, itu akan menjadi masalah HP. Kalau mereka punya jaringan TV, tapi TV mereka punya, itu menjadi masalah. Kalau daerah itu bisa dapat radio, tapi sarana radionya tidak mereka punya, itu akan menjadi masalah juga. Karena itu, saya sudah 2 kali atau 3 kali bicara dengan teman-teman di kementerian untuk membantu itu. Pertama apa? Harus teman-teman di pusat, Kementerian Infokom, Kementerian Dikbud, Kementerian SDM memastikan bahwa listrik harus dijangkau oleh semua kabupaten kota di pelosok. Yang kedua, jaringan internet. Paling tidak orang bisa WA saja, itu bisa dirasakan oleh semua teman-teman di seluruh Papua. Karena apa? Karena semua anak punya hak hari ini yang sama untuk menerima pembelajaran. Gitu. Nah, ini kita sudah lakukan komunikasi beberapa kali, lalu kami dorong terus untuk lakukan hal itu. Termasuk televisi. Kalau hari ini televisi nasional, TVRI sudah melakukan penyiaran, maka kita juga sudah menyurat ke teman-teman di kementerian untuk kalau bisa TV lain juga, TV One, Metro TV, sehingga saat orang semua berlomba-lomba untuk nonton Corona, lalu ada pembelajaran dari dinas pendidikan masuk sangat luar biasa, begitu. Itu yang kita lakukan. Nah, berapa jumlah banyak radio yang harus kita adakan, kemudian berapa banyak harus tablet yang harus kita adakan. Ini kita menunggu setelah informasi dari kawan-kawan di kabupaten masuk kepada kita. Bagaimana dengan murid hari ini dan guru? Dari data yang kami dapat, hari ini sebenarnya anak-anak SD dan SMP itu punya tingkat kejenuhan akan muncul hari ini. Karena itu kita butuh untuk ada lagi satu mekanisme yang membuat sehingga anak-anak ini tidak cepat bosan dan mereka bisa menjadi bencana bagi keluarga. Begitu. Sedangkan bagi teman-teman yang sama sekali tidak dapat akses internet, jaringan televisi dan radio, maka kita pakai offline. Saya sudah kerjasama dengan teman-teman WPI, dengan UNICEF, dengan untuk buku-buku pelajaran yang bisa didistribusikan. Ini salah satu buku yang kemarin kami sudah cetak. Saya pikir buku ini sudah cetak, kita sudah cetak dan hampir 20.000 kami sudah cetak. Buku ini bicara tentang 3 hal dalam buku itu. Pertama adalah materi pembelajaran. Jadi malah kalau misalnya di SMP kelas 2 ada pelajaran tentang cahaya, ada pelajaran tentang IPA atau lain-lain di situ. Tapi juga ada pembelajaran tentang COVID-19. Lalu yang bagian belakangnya itu ada juga informasi tentang budaya lokal di daerah itu. Jadi satu anak dia langsung bisa dapat 3 informasi dalam satu buku. Nah, ini yang sedang kita lakukan secara offline. Hal yang kedua adalah kita penyiapan guru-guru. Dari sekitar 18.070 guru yang ada di Papua, kita hari ini kan belum punya data yang baik. Siapa sebenarnya yang sudah betul-betul menguasai iptek?
Tolong Pak audionya. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran Pak. Halo Bapak, suaranya nggak kedengaran, Pak. Suaranya. Tadi apa? Oke, Nah, baru sekarang hilang. bisa. Oke, Iya. bisa Pak, bisa. Iya, ini sudah berapa menit hilang ya? Minta maaf, bisa dibantu. Baru beberapa menit hilang atau dari tadi ya? 2 menit baru. itu tadi, Pak. Oh, 2 Pas menit. di buku Oke, tadi, oke, Pak. Oke. Saya ulang. Oke, kalau 2 menit. Jadi, Halo, Bapak Kepala Dinas. baik. Tugas kita yang kedua adalah memastikan 18.070 guru di Papua ini, belum lagi guru-guru kontrak yang kadang-kadang datanya masih tidak kita dapat dengan baik, memastikan mereka berapa banyak guru yang menguasai teknologi dengan baik, tapi juga berapa banyak yang tidak menguasai teknologi dengan baik. Karena itu kita harus menolong, begitu. Yang kedua, bagaimana mereka melakukan pembelajaran secara online tapi juga offline. Ini kan kita harus ajarkan kepada mereka. Artinya kalau online saya pikir banyak yang kita sudah mulai lakukan hari ini. Tetapi offline ini saya pikir di daerah-daerah tertentu yang daerah hijau, saya pikir kita akan juga siapkan guru-guru, kemudian dia akan pergi cek langsung ke komunitas-komunitas anak-anak. Saya pikir itu yang kita lakukan dalam beberapa waktu ini, sehingga semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan upaya yang kita lakukan ini bisa mendarat, begitu. Sampai hari ini LPMP dan kami sedang melakukan pendataan berapa efektifnya pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan. LPMP di beberapa kota yang ada punya jaringan, mereka mendapatkan hanya 18%. Tetapi saya dapat informasi dari teman-teman kabupaten kota, saya pikir kita sudah 46% sudah bisa jalan. Artinya masih ada PR ya 54 lebih atau 55, itu menjadi PR besar bagi kita. Saya pikir itu yang saya ingin sampaikan kepada khususnya IGI yang luar biasa bikin kegiatan hari ini, dan semua teman-teman guru yang punya keinginan untuk perubahan dan punya keinginan untuk menolong anak-anak kita, begitu. Kami juga Pemda sedang mengupayakan bagaimana kita juga menjamin terselenggaranya pendidikan di Papua. Guru-guru kita harus memberikan jaminan kepada mereka, baik jaminan secara sarana prasarana, tapi jaminan secara uang penting, begitu. Itu guru-gurunya. Profesi, lembaga-lembaga agama yang juga memberikan kontribusi kepada semua guru-guru dan dunia pendidikan di Papua. Saya pikir juga kita akan memberikan apresiasi untuk mereka, dan kami sedang diskusi itu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan atas nama Kepala Dinas pagi ini. Sekali lagi saya memberikan apresiasi untuk IGI yang sudah memprakarsai, walaupun kita belum pernah berjumpa, tapi saya pikir tiap saat saya ada di kantor, silakan atur waktu dengan kami. Sampaikan salam saya kepada kawan-kawan semua di seluruh kabupaten yang sudah hadir saat ini di Biak. Saya lihat ada Restin, ada, kemudian teman-teman di Merauke, di Nabire, di Timika, dan teman-teman lain. Tetap semangat, walaupun dengan keterbatasan kita. Saya pikir kita adalah pahlawan-pahlawan pendidikan yang paling terdepan. Kalau hari ini medis dan dokter mereka jadi pahlawan, garda terdepan untuk COVID, maka kita menjadi garda terdepan untuk pendidikan di pendidikan. Amin. Amin. Untuk acara hari ini, salam hormat untuk Profesor Firlina Siregar dan semua teman-teman yang memberikan materi. Sukses untuk IGI, sukses untuk guru di Papua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Kadis. Mohon izin Pak Kadis. Mohon izin Pak Kadis dari Sekwil IGI. Ada kesempatan kita nanti bisa audiensi ke dinas. Siap, Ya. bisa. Silakan. Terima kasih Pak. Siap. Ya. Terima kasih Pak Kadis. Izin Bapak Kepala Dinas, izin boleh bertanya sedikit. Ya. Kalau Iya. moderator ACC, saya siap. Baik, Bapak. Iya, bagaimana Ibu host? Boleh. Ya, karena beliau mengizinkan kita untuk ada sesi tanya jawab, saya kembalikan ke
Ya, silakan. Bapak Ya. yang tadi silakan. Baik Bapak, perkenalkan Pak, saya dari Serui, Pak Heri. Saya cuma mau bertanya Pak, tadi Bapak jelaskan daerah-daerah kabupaten yang berada di Papua dalam kondisi lampu hijau boleh dinyatakan untuk melakukan pembelajaran langsung. Ya, Ya. ya, kebetulan kami masih dalam kondisi hijau Bapak di Serui. Itu yang kami dengar. Jadi apakah dengan penjelasan Bapak tadi, kami boleh mengumpulkan siswa-siswa kami untuk melakukan pembelajaran secara offline atau langsung? Demikian. Artinya begini, peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kami di sini kan menyatakan tidak boleh mengumpulkan siswa atau mengumpulkan berkumpul sebanyak lebih daripada 10 orang. Ya. Tapi Baik, iya, saya jawab langsung ya. silakan Bapak. Ya, jadi begini. Skenario ini adalah skenario yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Skenario yang tadi yang saya sebut itu ada 3 daerah. Jadi skenario pertama adalah kita mendata semua anak-anak yang berada di daerah merah, yang mereka tinggal di daerah merah. Yang kedua adalah daerah kuning, penyangga, dan yang ketiga hijau. Bahwa di daerah hijau itu kita yakinkan dengan catatan Pemda bisa jamin bahwa tidak ada akses yang masuk orang yang dari luar dan tidak ada yang dari dalam, maka sebenarnya pembelajaran bisa dilakukan walaupun kondisinya tidak normal. Nah begitu. Hanya skenario ini Bapak. kita harus sampaikan kepada Pemdanya masing-masing. Nanti Pemdanya akan berkeputusan bahwa ternyata daerah Gila walaupun hijau, tapi dia sudah mulai mengarah ke kuning. Berarti tidak boleh. Iya Bapak. Oke. Hijau, tapi kita belum yakin kalau apa. Silakan Pemda putuskan. Tapi skenario yang Dinas Pendidikan buat seperti itu. Baik, Seperti baik Bapak. Iya. Dengan juga Serui, saya pikir Koropen, tapi kalau diisolasi betul, aktivitas sebenarnya bisa jalan. Iya. Tapi itu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih, hormat Bapak. Salam. Ya, terima kasih Bapak Kadis. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, yang mau dari Merauke. bertanya, silakan. Dari Merauke bisa. Spinus. Silakan Pak. Ya, Silakan. Iya, silakan Pak. ya, mohon izin Bapak Kepala Dinas yang kami hormati. Kaitan yang disampaikan oleh Ketua IGI tadi tentang bagaimana peran IGI di Papua supaya bisa setara atau sejajar dengan teman-teman lembaga profesi lainnya untuk pengembangan guru ini. Mungkin ini Pak, penting ada edaran ke dinas-dinas kabupaten bahwa keberadaan IGI itu adalah lembaga profesi yang resmi sehingga tidak masalah guru terlibat di situ. Masalahnya di tempat lain ada yang gurunya dilarang Pak ikut terlibat. Demikian Kepala Dinas. Ya. Baik. Ya, jadi begini. Saya ingin sampaikan. Siapa saja yang ingin berbuat sesuatu untuk kemajuan dunia pendidikan, sebenarnya kita harus kasih apresiasi. Bukan saja IGI, siapa saja. Nah, yang menjadi masalah hari ini, di daerah-daerah tertentu itu memang masih ada ego pribadi, ego kelompok itu masih terjadi. Nah, karena itu yang kepemimpinan saya, di bawah kepemimpinan saya saat ini, seluruh ego itu saya mau kasih putus. Begitu. Saya kasih contoh. Misalnya beberapa daerah tertentu yang komunitasnya daerah-daerah Kristen, itu ada organisasi pendidikan yang mereka melihat mulai jilbab masuk, itu sudah menjadi masalah. Itu tidak boleh. Atau daerah tertentu yang misalnya teman-teman muslim yang lakukan, lalu teman-teman Kristen masuk, itu mulai menjadi masalah. Ini yang sedang kita lakukan. Lalu ada juga beberapa lembaga-lembaga profesi lain yang menganggap mereka lebih tua dari yang lain, menganggap mereka lebih lama dan menguasai seluruh kabupaten dari yang lain. Ini yang menjadi masalah. Memang saya belum ada waktu untuk mengumpul semua lembaga-lembaga profesi ini, tetapi saya pikir itu akan menjadi PR saya. Hari ini tugas kita adalah
selamatkan dunia pendidikan. Mari kita persiapkan guru-guru dan kita selamatkan anak-anak kita. Saya pikir itu. Luar biasa, Pak Kepala Dinas. Terima kasih banyak atas supportnya. Ya, saya Bu. Halo. Saya Bu. Halo. Bisa satu pertanyaan dari saya? Baik, saya pikir terakhir supaya saya jangan ganggu kegiatan hari ini. Hari Ya, ini mungkin terakhir ya. Satu Pak, dari pendidikan khusus Pak. Ya, pendidikan khusus silakan. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas dan terima kasih juga IGI Papua. Perkenalkan saya Kamino dari SLB Negeri 1 Jayapura. Ya. Ya, kami membina, membimbing dan mendidik anak-anak berkebutuhan khusus berbeda dengan teman-teman yang lain. Mohon perkenalan kami, Bapak, kami sering ke kantor, termasuk kemarin kami juga dari kantor, tetapi kami belum bisa ketemu dengan Bapak. Iya. Besok datang. Izin Pak, saya menyambung dari kawan kami sebelumnya tadi terkait dengan organik profesi Pak, organik profesi guru. Itu banyak sekali organik profesi guru, PGRI, IGI, dan yang lain-lain. Apakah kami untuk memasuki di ranah organisasi tertentu ada aturan-aturan dari pemerintah, khususnya dari pemerintah daerah? Yang kedua Pak, mohon izin terkait dengan pendidikan khusus Pak, kami mohon untuk mendapat perhatian dengan Pak Kepala Dinas yang baru, Bapak Christian Sohilait, untuk memberikan fasilitas, khususnya fasilitas sarana prasarana, kemudian fasilitas pembelajaran yang mumpuni untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Terkait dengan itu juga Pak, kesejahteraan bagi guru-guru kami. Izin kenal masuk saya, mohon izin kawan-kawan, karena kami sudah 5 bulan belum gajian untuk SLB Kota Jayapura. Lewat kesempatan yang baik ini, mumpung kami bisa ketemu dengan Bapak Kepala Dinas, kami sampaikan bahwa SK pelimpahan kami Pak sampai saat ini belum kelar, belum bisa terbit. Mohon petunjuk Bapak untuk yang menangani hal ini. Kami tetap mengawal sehingga kalau SK pelimpahan itu sudah terbit, nanti kami akan mengurus SKPP dari kota, kemudian mudah-mudahan cepat untuk terrealisasi bulan 6 bisa gajian. Karena kalau tidak nanti berlarut-larut sudah setengah tahun tidak gajian Pak. Terima kasih. Ya. Kalian curhat Pak. Ya, baik. Terakhir. Terima kasih ya Pak Kamino. Terima kasih Bapak. Pertama bahwa kami mungkin 1-2 hari ini SK sudah jadi. Kita sudah ke staff sudah kirim. Kemudian Bapak Ibu punya gaji bulan ini saya yang bayar. Saya sudah perintah staff untuk perintahkan bayar. Jadi saya pikir sudah. Bapak coba cek di rekening sudah ada itu untuk gaji bulan ini. Terima kasih. Gitu. Sedangkan saya pikir saya kasih apresiasi teman-teman sedikit berbeda dengan kawan-kawan yang normal, yang mengajar anak-anak yang normal. Karena itu Bapak Ibu punya ini yang luar biasa. Saya minta maaf keterlambatan ini memang terjadi karena saya juga waktu setelah saya masuk, saya baru 2 bulan baru saya tahu kalau teman-teman SLB belum dilimpahkan. Karena itu saya sudah mendorong untuk mungkin 1-2 hari ini SK jadi dan kita bisa normal seperti biasa. Tiap waktu silakan datang ke kantor, kami akan berikan dukungan. Kemudian nanti setelah waktu normal, saya pikir saya akan kunjungi ke sekolah-sekolah yang bersangkutan. Saya pikir mungkin itu saja. Terima kasih untuk Ibu Since, Ibu Since dan Ibu Sri Kandi serta semua teman-teman yang ada di forum ini. Saya akan pamit karena saya akan persiapkan diri untuk live sebentar. Jam 2 silakan nonton saya di TVRI Nasional. Saya akan live berbicara tentang potret Papua di tengah COVID-19. Saya pikir itu. Ya, makasih. Yang terakhir, saya belum mempelajari semua mekanisme daripada organisasi profesi. Tetapi sekali lagi menjadi catatan saya, semua organisasi profesi yang intinya ingin membangun pendidikan di Papua, saya pikir kita harus apresiasi dan kita harus ambil ilmu dari situ. Catatannya ada di situ. Saya pikir itu, terima kasih. Saya pamit. Siap Bapak. Forum ini. Hormat memberkati. Pak. Hormat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kepala Dinas.
Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih Bapak. Terima kasih kasih Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih atas banyak. waktu yang sudah diberikan pada Pikon pada hari ini. Itu langsung saya bicara dengan Pak Dinas tadi. Langsung curhat. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mengikuti paparan materi tentang bullying karakter di saat pandemi COVID-19. Acara ini akan dipandu oleh Ketua IGI Provinsi Papua, Ibu Since MPD, dan MSI. Saya untuk menyampaikan profil narasumber dan moderator kita hari ini. Nama Profesor Dr. Triulinasi, dosen pendidikan kimia FKIP Universitas Cendrawasih Papua. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua FKIP Uncen. Bidang keahliannya ada kimia analitik. Since MPD, Ketua IGI Wilayah Papua periode 2018-2020. Latar belakang pendidikan IPA, jurusan biologi. Untuk mempersingkat waktu, siapa yang bicara materi? Kegiatan ini saya serahkan kepada moderator Ibu Since MPD. Kami persilahkan. Halo Bu Since. Iya. Halo. Ya. Halo. Ibu Since, silakan. Suaranya kedengaran. Dengar. Halo Ibu Since. Jelas Bu Since, clear suaranya Bu sama kami. Halo. Ya, silakan. Halo, silakan. Ya maaf tadi live karena ininya mati. Halo. Iya, Ibu. Halo, sorry. Lanjut Bu, lanjut jelas. Oke. Baik. Apakah sekarang tugas saya? Ya Ibu. Halo. Ya Ibu, suara jelas Bu. Baik. Apakah sudah beralih ke saya tugas nih sekarang? Iya. Iya, baik. Terima kasih kepada host. Ya, terima kasih kepada host Ibu Sri Kandi, Bapak Ibu. Kita melangkah kepada kegiatan berikutnya. Saya ambil alih Ibu Profesor Dr. Tiurlina Siregar MSI, yakni tentang judulnya tentang pembangunan karakter dalam masa COVID. Ya. Jadi mari Bapak Ibu kita siap sama-sama mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh beliau. Saya mute semuanya. Nanti setelah selesai materi, beliau menyampaikan materi, boleh ajukan tangan. Lalu saya akan memilih siapa yang akan bertanya pada sesi tanya jawab. Mempersingkat waktu, Bunda dipersilahkan dengan sangat hormat. Bunda, silahkan. Baik. Suara saya kedengaran? Dengar Bu. Jelas. Dengar Prof. Jelas Bu. Jelas Prof.
Bagus. Dengar, jelas Bunda. Jelas, Prof. Jelas, Ibu Prof. Baik, kalau demikian. Baik, sekarang akan saya paparkan tentang pentingnya pendidikan karakter bagi keutuhan bangsa pada saat COVID. Pendidikan karakter saat ini menjadi wacana utama dalam dunia pendidikan nasional di Indonesia. Semua kegiatan dalam proses kegiatan belajar mengajar di negara Indonesia saat ini harus merujuk pada pelaksanaan pendidikan karakter. Hal ini termuat dalam naskah Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2010. Dalam naskah tersebut disampaikan bahwa pendidikan karakter menjadi salah satu unsur utama dalam pencapaian visi dan misi pembangunan nasional di Indonesia yang termasuk pada RPJP 2005 sampai 2025. Bukan itu saja, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memasukkan tujuan dan fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan upaya dalam bidang pendidikan. Tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk membentuk bangsa yang tangguh, bermoral, bertoleransi, berakhlak, mulia, bekerja sama atau bergotong royong. Selain itu, pendidikan karakter juga bertujuan untuk membentuk bangsa yang memiliki jiwa yang patriotik atau suka menolong antar sesama, berkembang secara dinamis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembentukan pendidikan dalam pembinaan karakter bangsa sangat luas karena terkait dengan pengembangan multi aspek potensi-potensi keunggulan bangsa. Dalam hal ini dapat juga disebutkan bahwa yang pertama, karakter merupakan hal yang sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara. Hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa. Yang kedua, karakter berperan sebagai kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing. Ketiga, karakter harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Dalam hal ini, pembinaan karakter bangsa akan mengerucut pada 3 tujuan besar, yaitu untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat, juga mencintai lingkungan. Pendidikan itu merupakan tanggung jawab siapa yang sesungguhnya. Pendidikan karakter itu dimulai dari mana? Dimulai dari anak usia dini. Nah, kalau dikatakan pendidikan itu tanggung jawab siapa? Mari kita jawab bersama. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab guru, dan tanggung jawab pemerintah. Hal yang seperti ini yang sering mengatakan bahwa orang tua mengatakan bahwa pendidikan karakter itu kan hanya tanggung jawab guru. Atau orang guru juga tanggung jawab orang tua. Nah, dan sebaliknya. Sehingga yang kalau kita lihat dalam hal ini, orang tua adalah guru yang pertama setelah lahir. Dikatakan di sini bahwa 0 sampai 5 tahun adalah golden years, tahun yang menentukan.
Alangkah hebatnya suatu negara, suatu bangsa, kalau orang tua berperan lebih banyak seperti guru, atau guru juga berperan seperti orang tua, di mana pendidikan pada masa dini, usia dini ini merupakan investasi penting, dimulai dari 0 sampai dengan 5 tahun yang tadi. Pendidikan karakter bangsa merupakan usaha sadar dan terencana dalam menanamkan nilai-nilai yang menjadi pedoman dan jati diri bangsa, sehingga terinternalisasi di dalam diri peserta didik yang mendorong dan mewujudkan dalam sikap dan perilaku yang baik. Pendidikan karakter bangsa juga merupakan upaya sistematik suatu negara berkebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi. Kalau kita perhatikan sekarang ini dalam masa COVID sekarang ini, pandemi sekarang ini, kita harus hati-hati menggunakan media sosial yang kita gunakan. Misalkan melalui FB, YouTube, IG dan lain-lain sekali. IG dan lain sebagainya. Di mana kalau kita perhatikan di dalam media sosial, bisa saja karakter itu berubah menjadi karakter terbrutal, menyalahkan pemerintah, menyalahkan yang lain. Tetapi pada hal ini, dalam hal ini, kita diingatkan melalui pembinaan karakter, di mana karakter itu bisa berjalan dengan baik apabila kita dapat menahan diri dalam masa-masa situasi sekarang ini. Kita harus berjalan sesuai dengan berdasarkan Pancasila, di mana Pancasila adalah ideologi daripada bangsa Indonesia yang dijiwai oleh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya, pendidikan karakter bangsa dilakukan melalui sosialisasi pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama seluruh komponen bangsa dan negara. Peran pendidikan bagi kemajuan sebuah bangsa sangat penting. Untuk itu perlu adanya bimbingan dan binaan khusus bagi setiap individu atau kelompok untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pendidikan karakter bangsa, yang pertama, meningkatkan dan mengokohkan semangat religius bangsa. Nah, kita perhatikan sekarang ini, dalam situasi sekarang ini, bagaimana religius kita itu harus kita pupuk, harus kita bina, harus kita tumbuh kembangkan di rumah kita masing-masing. Yang kedua, menjamin terlaksananya pluralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana pluralitas itu kita jaga? Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, bagaimana antara agama yang satu dengan agama yang lain harus sekarang ini saling bergandengan tangan. Keadaan sekarang ini memaksa kita supaya kita harus mengandalkan Tuhan yang benar-benar mengatasi seluruh masalah yang ada pada saat ini, sehingga keutuhan bangsa itu dapat terjamin dengan baik. Yang berikutnya, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum. Nah, hak asasi sekarang ini, hak asasi manusia harus kita jaga antara satu dengan yang lain. Jangan karena kita merasa lebih hebat dibanding dengan orang lain, maka keadaan-keadaan yang terpaksa yang harus dilakukan kita batasi. Yang berikutnya, mengembangkan nilai dan kompetensi. Bagaimana mengembangkan nilai dan kompetensi, nilai yang ada pada kita, kita kembangkan. Yang berikutnya, menambah kokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk menambah kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia, harus kita junjung filsafat daripada Pancasila. Ideologi kita adalah ideologi yang berajaskan Pancasila. Tanpa Pancasila, kita dapat diporak-porandakan. Maka hal ini akan merupakan hal yang sangat penting, yaitu memantapkan wawasan, rasa, dan semangat kebangsaan. Bagaimana meningkatkan rasa dan semangat kebangsaan? Mari kita antara satu dengan yang lain melalui IG ini, mari kita tingkatkan bagaimana sebenarnya kompetensi guru yang harus kita tingkatkan pada saat ini. Yang berikutnya, mengembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, hal ini selalu kita
laksanakan di dalam musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana di dalam Pancasila butir keempat adalah musyawarah untuk mufakat. Yang berikutnya, meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itu, kalau kita sudah mengetahui seperti itu, ada 3 pilar utama untuk mewujudkan karakter bangsa. Yang pertama adalah aspek pada tataran individu. Yang kedua, aspek pada dalam tataran masyarakat. Yang ketiga, aspek pada tataran bangsa. Perubahan dimulai dari individu. Perubahan besar dapat diciptakan dari akumulasi perubahan-perubahan kecil. Yang selalu dikatakan setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Dengan memulainya perubahan-perubahan kecil dari individu-individu masyarakat, tidak akan ada perubahan besar apabila tidak ada perubahan kecil. Setiap individu diharapkan dapat menjadi agen perubahan atau the agent of change yang dapat menciptakan perubahan yang positif bagi lingkungan dan masyarakatnya demi kemajuan lingkungan dan masyarakat Indonesia. Tiap individu dapat beradaptasi dan menyelesaikan diri dan dalam perubahan apa saja yang terjadi pada diri kita dan lingkungan kita. Faktor yang mempengaruhi karakter bangsa apa saja? Globalisasi. Globalisasi dalam hal memiliki kesamaan internasionalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran dan batas-batas suatu negara. Yang kemudian pada lingkungan regional, pengaruh globalisasi juga membawa dampak kepada terkikisnya budaya lokal di zona-zona di negara Asia Tenggara. Dampak tersebut terwujud adanya ekspansi budaya dari negara-negara maju yang menguasai teknologi informasi. Kalau kita perhatikan saat ini budaya-budaya yang dari luar, maka kita harus filtrat yang ada datang dari budaya-budaya dari luar. Harus berorientasi budaya ketimuran yang ada khususnya di negara Republik Indonesia. Karakter yang diharapkan karakter apa saja? Secara psikologis, karakter individu dinamai sebagai hasil keterpaduan 4 bagian, yaitu yang sering kita dengar, yaitu olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa, dan karsa. Olah hati itu berkenaan dengan apa? Perasaan, sikap, dan keyakinan atau keimanan. Kalau kita lihat masa pandemi sekarang ini, olah hati, ya keadaan sekarang ini kalau hati kita tidak sejahtera, hati kita merasa tertekan, maka imun kita bisa tidak stabil. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu yang harus kita tekankan pada saat ini. Supaya kita merasakan rileks, supaya kita merasakan damai, supaya kita dapat melaksanakan pekerjaan kita sebagaimana yang diamanahkan Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi. Yang kemudian olah pikir berkenaan kepada apa? Proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, kalau kita lihat pada saat ini, sembako akan dibatasi. Bagaimana menjadi orang yang kreatif dan inovatif? Kita mungkin bisa membuat koker-koker, kita menanam yang bisa memang digunakan, misalkan serai, ya, dan lain-lain. Supaya apa? Kita tidak terlalu mengharapkan yang dari luar. Yang kemudian yang ketiga adalah olahraga, berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas. Olahraga pada saat ini kita tidak harus pergi ke gedung olahraga, lari-lari keluar, di rumah saja kita bisa olahraga. Sambil memainkan musik, kita gerak-gerakkan tangan, bagaimana kita berekspresi supaya menimbulkan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang berikutnya adalah olah rasa, karsa, dan berkenaan kepada apa? Kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, pencitraan, dan penciptaan kebaruan. Nah,
Kalau dalam hal ini olah rasa, bagaimana kita melihat lingkungan sekitar kita yang perlu kita bantu, yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan yang melebihi kemampuan kita. Jangan memaksakan kita memberi kalau kita tidak mampu. Demikian dan terima kasih yang saya sampaikan pada saat ini. Baik. Terima kasih kepada Ibu Profesor untuk materi yang telah disampaikan. Saya kangen banget ketemu Bunda. Alhamdulillah bisa bersua walau lewat Vkom. Sebelum kita lanjut ke tanya jawab, saya ngecek suara audionya gimana. Halo. Ya, halo, jelas. Jelas. Ya. Jelas. Oke, kembali sebagai moderator saya ingatkan, tolong apabila ada yang hendak bertanya, gambar tangan di sudut kiri bawah diklik, kemudian muncul, saya pilih, kemudian nanti audionya di-unmute-kan. Oke, kita mulai. Ada banyak yang sudah disampaikan oleh Bunda. Pendidikan karakter, pembangunan karakter dalam masa COVID, terutama kita sebagai pendidik, tadi sempat disinggung oleh beliau, bahwa ada saling tuding antara guru, orang tua, di mana orang tua mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah tugas dari guru, kemudian guru juga mengatakan bahwa itu nggak bisa terjadi tanpa campur tangan orang tua, dan seterusnya. Sama-sama kita sudah mengikuti tadi materinya. Monggo, silahkan apabila ada yang hendak bertanya dari materi tadi. Nggak ada yang ada tangannya. Apakah semuanya jelas? Oh, baik. HS ada Ibu, HS ada. Ibu Dorothea ya? Iya Bu, dari Merauke. Baik, silahkan Ibu Dorothea, kami berikan kesempatan pertama kali. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua, khusus untuk Prof. Pertanyaan saya, kebetulan saya adalah guru BK. Kami selama masa COVID ini kami sedang melakukan konseling online. Dan itu memang kami banyak mengalami kendala karena siswa curhatnya itu tidak puas, Bu. Karena itu berkaitan dengan pembentukan karakter, kesabaran mereka, kejujuran mereka. Dan itu sayangnya mereka tidak dapat di dalam rumah, keluarga, orang tua. Sehingga saya kurang sependapat kalau pembentukan karakter itu beban guru. Tapi memang betul tadi kata Prof kalau pembentukan karakter itu semua, terutama orang tua semua terlibat. Orang tua yang utama, guru dan masyarakat lingkungan. Cuma sayangnya banyak kendala di orang tua yang kekurangan waktu, alasannya begitu, untuk mendampingi anak-anak mereka, untuk melatih anak-anak mereka untuk jujur, untuk sabar, seperti itu sulit. Dan untuk melengkapi kekurangan orang tua itu adalah guru. Cuma di masa COVID ini guru, khususnya kami yang konseling ini melihat kurang efektif. Menurut Prof bagaimana ya solusinya? Karena dalam proses konseling kan harus ada face to face ya. Itu manfaatnya besar sekali. Pada saat pertemuan dengan klien siswa dalam ruangan BK dengan tatap muka, di situ banyak sekali ekspresi-ekspresi yang harus ditampilkan oleh siswa. Dan itulah kesulitan lewat online, gitu Prof. Ya, dan mereka sendiri kurang mengalami kepuasan. Intinya mereka kurang nyaman ketika lewat WA. Ketika lewat Messenger, mereka lebih puas kalau face to face. Jadi itu sedikit share pengalaman dulu, lalu mengantar ke materi Prof tadi bahwa
saya kurang setuju kalau memang karakter itu dibebankan oleh guru, tapi itu kita semua, karena memang betul tadi Prof katakan bahwa itu terbentuk pada saat golden age, usia emas, usia 0 sampai 5 tahun. Itu paling dasar untuk pembentukan moral, karakter, sikap anak yang baik, lalu dikembangkan oleh sekolah. Sekolah tinggal poles-poles saja mana yang kurang. Lalu kaitannya dengan masa COVID, pembentukan karakternya agak ribet kalau menggunakan online. Iya, betul. karena kalau bedanya di sini Prof, dia kan bisa nangis, kalau nangis sepuas-puasnya gitu. Kalau kita dalam ruangan konseling ya Prof, tapi ketika di WA kan dia nggak bisa, ya bikin manja-manja misalnya ya seperti itu. Mungkin menurut saya mungkin di situ yang membuat dia kurang puas untuk curhat sebebas dan selepas itu. Nah, mungkin ada masukan saran dari Prof atau mungkin dari teman-teman lain bagaimana untuk kami konseling khususnya yang lebih dekat dengan anak-anak untuk pendampingan pembentukan karakter pada masa pandemi COVID ini walaupun kami tetap lewat online, tapi mungkin ada trik-trik lain yang bisa membantu kami mendampingi anak-anak. Terima kasih, selamat siang. Iya, selamat siang. Terima kasih pertanyaannya Bu Dorothea dari Merauke. Kami mohon agar di-mute-kan kembali supaya audio kita lebih maksimal lagi. Silahkan Ibu Prof dijawab, mungkin ada masukannya. Ibu Dorothea, mohon maaf, tolong di-mute-kan Ibu Dorothea. Silahkan Bunda. Baik. Terima kasih atas responnya Ibu Dorothea dari Merauke. Kalau masa-masa pandemik pada saat ini, yang kita harapkan ada komunikasi antara guru maupun peserta didik. Selanjutnya, ketika komunikasi itu, kalau merasa antara guru dengan peserta didik kurang puas, maka mungkin kita bisa berhubungan, minta nomor HP-nya orang tua, supaya apa yang menjadi kendala yang dialami oleh si peserta didik, si anak itu bisa disampaikan ke orang tua. Tapi dengan catatan, jangan seperti kita menggurui orang tua. Ya, supaya terjadi komunikasi yang baik 3 arah seperti piramid, orang tua, guru dan siswa. Bisa saja memang kalau ke guru itu lebih terbuka si anak daripada ke orang tua. Nah, hal yang mendasar inilah harus terjadi komunikasi yang baik antara orang tua, anak dan guru. Dengan seperti itu, kalaupun merasa tidak puas, ya apa boleh buat keadaan sekarang ini. Hanya saran saya itu, komunikasi dengan orang tua kira-kira kendalanya apa. Supaya orang tua, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa orang tua adalah guru pertama di dalam pendidikan karakter. Itu tidak boleh dipungkiri. Ya, sehingga orang tua diharapkan mendekatkan diri dengan anak supaya anak bisa curhat kepada orang tua. Demikian mungkin Ibu Dorothea. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Demikian Ibu Dorothea tadi. Jadi saran terbaik dari Ibu Prof adalah si guru menjalin komunikasi dengan orang tua untuk sama-sama bersama mengatasi keluhan-keluhan yang dicurhatkan oleh peserta didik. Bagaimana Ibu Dorothea? Iya. Baik, Prof. Terima kasih. Masukannya memang kami belum komunikasi dengan orang tua, hanya sebatas anak, tapi saran dari Prof akan kami tindak lanjuti untuk mendampingi anak-anak pada saat masa COVID ini dalam pembentukan karakter mereka, khususnya dari segi kami sebagai guru konseling. Terima kasih, Prof. Baik. Baik, kemudian mungkin tambahan Ibu Dorothea, tadi Bunda udah menyampaikan ada yang kita harapkan dari
psikologis karakter itu loh. Ada 4, ada olah hati, olah pikir. Mungkin di situ Ibu Dorothea bisa menyampaikan ke orang tua supaya lebih menanamkan olah hati di dalam menangani putra-putri mereka-mereka sebagai siswa-siswa kita di sekolah. Begitu, Bu Prof? Iya. Iya, baik. Silakan apabila masih ada. Baik, ini ada Bu Novi. Bu Novi, silahkan Bu Novi, ada yang ingin disampaikan? Ibu Novi. Kalau boleh HS duluan Ibu. Oh, Bu Novi belum ada suara. Baik, Bapak HS. Iya. Silahkan. Selamat pagi menjelang siang Ibu Prof. Selamat pagi menjelang siang Pak HS. Iya, saya tertarik Ibu dengan penjelasan Ibu tentang pembangunan karakter dari 3 pilar tadi. Iya. Dari aspek individu, masyarakat, dan bangsa. Namun di dalam ketiga aspek ini Bu, yang menjadi ketertarikan saya itu adalah tataran individu Ibu. Iya. Iya, Ibu Prof, di sini dijelaskan tadi tentang olah hati, olah pikir, olahraga, olah rasa. Iya. Yang paling menarik menurut saya itu olah hati, Ibu Prof. Iya, olah hati ini kalau kita berbicara tentang, tadi ada kejelasan sedikit tentang seorang guru memiliki hati yang terbuka, memiliki hati yang sejahtera. Tapi minta maaf Ibu Prof, saya hubungkan dengan kesejahteraan ya. Tidak apa-apa Ibu Prof. Tidak apa-apa. Iya. Jadi olah hati ini kalau berhubungan dengan kesejahteraan, minta maaf Ibu Prof, ini sampai sekarang rekening di SMS banking belum bunyi Ibu Prof. Jadi iya, mulai dari gaji, sertifikat. Yang lain dengar dulu ya. Sangat setuju. Iya, jadi mulai dari gaji, sertifikasi dengan TPP, LPLP belum cair Ibu, sehingga minimal pulsa kami juga berhubungan dengan olah hati Bu. Terima kasih Bu. Itu saja yang ingin saya. Mungkin Pak. Olahraga dari belakang lah itu nomor sekian itu. Iya. Terima kasih Pak. Waktunya. Baik. Sudah, Bapak HS? Sudah Ibu. Oh iya. Ibu moderator. Kayaknya Bapak HS salah alamat deh. Harusnya tadi ditujukan kepada Bapak Kadis tuh. Bagaimana Bu Prof? Atau mungkin Bu Prof punya saran-saran, punya solusi. Silakan Bunda, silakan. Iya. Kalau namanya SMS bankingnya belum ada laporannya, memang akan mengganggu olah hati. Jawabannya adalah sabar. Sabar supaya apa? Jadi kesabaran itu ada, maka damai sejahtera itu ada. Betul Prof. Iya. Itu. Jadi harus bagaimana nih Bu Prof? Apa yang harus dilakukan oleh Bapak HS ini? Harus sabar. Sabar Pak, nanti ditransfer. Sabar pasti. Anggap aja itu Pak menabung. Mungkin 2 hari. 2 hari lagi sudah bunyi SMS bankingnya. Iya, amin. Amin. Jadi, halo Uco, apa kabar Uco? Siapa ya? Baik, Bapak HS. Halo, audionya masih kedengaran? Masih. Masih, Bu. Baik, Bapak HS. Mungkin kalau menurut kami pribadi, Bapak harus lebih banyak mengolah hati menghadapi ini. Iya, Bapak HS harus lebih banyak lagi mengolah hati. Kemudian untuk solusinya, mari deh kita mengolah pikir. Karena belum ada yang kita harapkan, kita olah hati, bersabar lebih banyak. Kemudian kita olah pikir untuk sayur, tanam.
Obat Betul. kita tanam sendiri. Bagaimana Bu Prof? Kalau baru ditanam nggak mungkin lagi. Untuk persiapan ke depan itu tanam-tanam maksudnya. Iya. Soalnya iya Bu Prof, soalnya dan Mbak teman-teman sekalian, soalnya kan ini diperpanjang nih dari kalau nggak salah diperpanjang 28 Juni. 6 Juni. Sampai bulan Juni ke depan. Jadi mudah-mudahan tomatnya Pak HS masih bisa tumbuh, kangkungnya dan cakuinya gitu. Ricanya, ya. Iya. Makasih Iya. Ibu Prof. Masih ada Pak HS yang boleh disampaikan? Curhat deh. Ya, curhat. Kayaknya suara tidak Baik, salah. curhatnya. Masih ada nggak nih? Mana ada lagi yang bertanya? Monggo, silahkan. Saya lagi nyari mana yang ada tangannya. Oh ya baik. Di bawah ada dari Bapak Kamino, Bapak atau Ibu ya? Bapak siap. Silahkan Bapak Kamino, silahkan. Terima kasih. Saya menyambung dari Pak HS. Nah, untuk menanam lombok Bu kemarin. Oh bagus Pak. Baik, Prof. Ada yang perlu kami konfirmasikan, termasuk juga nanti mohon tanggapannya. Ya. Pendidikan khusus karena saya bergerak pendidikan khusus. Iya. Masuk memperkenalkan kepada Prof. Turlina Siregar dan juga teman-teman di IGI bahwa yang kami tangani, yang kami geluti selama ini adalah pendidikan khusus dengan Iya. Yang perlu Karakter saya apa saja Tasya? sharingkan adalah tadi untuk olah hati sudah HS. Oh, nasionalis. Karena untuk guru-guru top Nasionalis. terus terang saja kami sudah sampaikan ke Pak Kadis tadi bahwa Gotong royong. karena keterlambatan pengurusan Mandiri, SK pelimpahan gotong sehingga royong, kami integritas. sudah 5 bulan belum gajian untuk guru SLB di Kota Jayapura. Tadi sudah dapat balasan dari Pak Kabid, mudah-mudahan 1-2 hari sudah selesai. Amin. Religius, Yang berikutnya adalah nasionalis, terkait dengan mandiri, gotong royong, komunikasi integritas. antara guru dengan peserta didik. Iya. Ya, di masa-masa tanpa adanya COVID-19, pendidikan khusus ada keterbatasan-keterbatasan karena itu menyangkut keterbatasan peserta didik. Misalnya adalah untuk anak tunarungu wicara, kami harus menggunakan syarat bahasa. Iya. Oleh karena itu, di saat ada kondisi COVID-19 ini, kami memang sangat terasa kendalanya karena situasi dan kondisi terutama adalah mengenai bahasa, kemudian juga mengenai alat komunikasi. Betul. Yang terkait dengan alat komunikasi, hampir setengahnya peserta didik kami itu boleh dikatakan belum memiliki alat komunikasi yang bisa untuk dipergunakan seperti saat ini. Iya. Sehingga membuat kami terkendala. Nah, yang perlu kami mendapatkan petunjuk dari Prof adalah bagaimana untuk pengembangan pendidikan karakter bagi anak berkebutuhan khusus di saat COVID-19 ini. Sehingga anak-anak itu tetap merasa dekat dengan guru-gurunya walaupun jarak yang memisahkan karena situasi dan kondisi seperti ini. Itu mungkin mohon pencerahan dari Prof untuk kami guru-guru di SLB. Terima kasih, saya kembalikan. Langsung Bunda, silahkan mengingat waktu. Baik. Saya mau bertanya juga ke Bapak. Apakah peserta didik yang berkebutuhan khusus itu tinggal di asrama atau tidak? Kalau tinggal di asrama, mungkin yang bisa lebih mendekatkan diri adalah guru-guru yang ada di asrama. Ya, izin Bunda. Mereka tinggal bersama orang tua masing-masing karena kami SLB Negeri 1 yang di Kota Raja ini kami tidak memiliki asrama.
Jadi pertanyaan saya, mereka tinggal di rumah masing-masing atau? Betul, mereka tinggal di rumah masing-masing bersama orang tuanya. Berarti solusinya sama dengan yang tadi, Pak. Solusinya karena orang tua adalah guru yang pertama dalam pendidikan karakter, maka komunikasi Bapak kepada orang tua peserta didik kita. Supaya apa? Karena batas sekarang ini kan tidak bisa bersama dengan peserta didik. Orang tua yang bisa berkomunikasi dengan peserta didik. Nah, salah satunya caranya tetap guru berkomunikasi dengan orang tua. Supaya apa? Supaya terjadi komunikasi yang benar-benar mereka sepertinya tidak ditinggalkan oleh guru-guru. Bagaimana peran orang tua itu di rumah, itu yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Kalau yang lain mungkin tidak bisa solusinya. Karena apa? Karena SK-nya saja pelimpahan belum ada. Kalau saya katakan nanti alat-alatnya, alat-alat komunikasi dikerahkan, dibuat seperti online bisa bahasa yang merupakan alat yang canggih, tidak mungkin. Nah, berarti salah satu caranya hanya itu, Pak. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik itu agar orang tua itu bisa bertindak sebagai guru. Iya, ada satu kendala juga untuk komunikasi dengan orang tua, karena masih banyak orang tua yang belum memiliki alat komunikasi yang bisa dipergunakan untuk online, misalnya HP Android. Masih sangat banyak yang belum memiliki alat seperti itu, Bunda. Iya, mungkin ini bisa nanti Bapak sampaikan ke Bapak Kepala Dinas supaya orang tua yang berkebutuhan khusus itu, kan tadi saya dengar ada pemberian, diberikan kepada guru, nanti diberikan juga kepada orang tua yang berbasis Android, HP yang ber-Android. Itu mungkin salah satu. Mudah-mudahan, Bunda. Iya. Iya. Ya, baik, Pak. Ya. Iya. Ya, jadi demikian Pak Kamino. Ya. It's okay. Terima kasih. Baik, jadi itu tadi solusi yang coba disampaikan oleh Ibu Prof. Semoga bisa direalisasikan di dalam kehidupan nyata ketika Bapak harus berkomunikasi dengan orang tua demi cintanya kepada peserta didik yang sama-sama kita tahu memiliki kekurangan. Bapak benar-benar orang yang memiliki hati dan sangat peduli. Jarang orang seperti itu. Semoga Bapak lebih banyak mengolah hati. Amin. Dan semoga lebih banyak mengolah rasa dan karsa. Begitu. Amin. Terima kasih, Bunda. Ya. Baik, masih ada mungkin kita lemparkan ke teman-teman semuanya. Apakah kita nerima sisa satu lagi atau masih kita lanjut karena waktu? Bagaimana yang lain? Sesuai jadwal. Baik, kita terima ya. Baik, kita terima satu lagi aja. Habis itu satu ini selesai. Bunda izin karena masih ada satu nih. Baik. Me, who is me? Masa saya mau bertanya? Saya Bunda, izin. RH. Ibu Haja Husnul, silakan. Silakan Ibu. Iya, itu yang muncul identitas Mi, Ibu. Ya, mohon izin Ibu Profesor, ini saya nama Ibu Kusnul Khotimah dari SMP Negeri 1 Sentani. Baik, Bu Kusnul. Iya, mohon izin untuk sharing. Kebetulan saya guru SMP. Kemudian pada masa COVID-19 ini saya berikan tugas untuk karakter anak-anak itu yang bisa diterapkan itu religius dan mandiri, Ibu Prof. Ya. Sedangkan komponen-komponen untuk karakter ini ada berbagai komponen, yang lainnya itu gotong royong, nasionalis dengan integritas. Yang komponen selain religius dan mandiri itu sulit untuk diterapkan, Ibu Prof. Jadi mohon sarannya atau bimbingannya bagaimana sebaiknya tugas-tugas yang berkaitan dengan nasionalis ataupun integritas itu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Lanjut langsung Bunda Prof, silahkan. Baik,
Ya, karena berkaitan dengan pendidikan karakter ini sangat banyak item-itemnya. Yang Ibu sampaikan hanya religius dan mandiri, itu sudah bagus. Jangan terlalu banyak tugas. Karena apa? Sekarang ini orang tua banyak yang mengeluh. Karena guru-guru berlomba-lomba memberikan tugas. Sehingga si peserta didik si anak sampai tidak menghiraukan makan. Ada tugas alasan seperti itu. Jadi alasannya seperti itu. Jadi diharapkan dengan mungkin para guru-guru berdiskusi. Minggu ini mungkin hanya satu tugas. Minggu depan siapa lagi? Jangan satu minggu itu semua langsung buru-buru. Si anak juga si peserta didik sempoyongan untuk membuat jawabannya. Sampai alasan kalau kita suruh mau makan, aduh masih ada tugas gitu. Nah, mengenai tentang mandiri dan religius itu sudah bagus, Bu. Ya. Karena apa? Ketika imannya, ya, pertanyaan tentang imannya atau religiusnya yang ditanya dalam keadaan sekarang ini, maka dia mungkin lebih berpikir, wah, ternyata karakter itu, hubungan saya dengan Tuhan itu harus saya jaga supaya saya lebih mandiri. Mandiri yang bagaimana? Ya, kalau Ibu sebagai seorang muslim, misalkan seperti itu, bisa ibadah sendiri, bisa apa yang dilakukannya sendiri, tanpa harus pergi kemana-mana. Ibu bisa, orang tua bisa pantau apakah religiusnya si anak itu dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Apa dijalankan itu? Nah, mungkin Ibu udah bisa jam berapa menjalankan ibadah ini, apa yang harus kamu lakukan. Yang harus sederhana-sederhana saja. Jangan terlalu membebani. Mohon maaf Ibu, sekarang ini guru-guru jangan terlalu membebani tugas-tugas yang berat-berat sama peserta didik. Saya ini Bu, mahasiswa yang S2 saja, kalau saya kasih tugas banyak-banyak, Bunda, sekarang ini kan keadaan begini, saya mau memikirkan A, B, C, anak saya lagi, ini lagi, waduh, selalu saya, mungkin ini Ibu Sinti ini adalah adik saya, ya, mantan mahasiswa saya juga, anak bimbingan saya. Ketika terlalu banyak tugas, maka akan protes, Bunda, saya kan masih mengajar, saya masih ini, saya masih ini, saya masih ini. Nah, walaupun si anak itu tidak ada pekerjaan lain, keadaan sekarang ini Bu, makanya saya bilang sama WA Group, jangan selalu mengisukan tentang COVID. Jangan selalu membuat ada yang meninggal di sana karena COVID. Waduh, kita pasti itu, imun kita pasti tidak stabil. Rasa kacau, rasa kita tidak seperti kita sudah di dunia mana gitu. Kan sampai dibilang, wahai kau burung dalam sangkar, sungguh malam kita ini sekarang ini dirumahkan. Kalau semakin banyak tugas-tugas yang terus kita paksakan kepada anak, kasihan dong, jangan sampai tugas yang kita berikan itu si anak merasakan COVID lagi. Iya Bunda. Ya. Iya, terima kasih. Mahasiswa saya tentang proposalnya ke apa, Dek, bagaimana tidak kamu buat tugas proposalnya? Aduh Bunda, saya masih ini, saya masih ini. Oh iya Dek, minggu depan ya Dek, nanti bisa. Nah, jadi saya berkomunikasi dengan mahasiswa saya anggap mahasiswa saya itu adalah adik saya, sehingga tidak ada batas-batasnya. Bagaimana Dek kerjaanmu, tugasmu, kira-kira bisa dikerjakan atau tidak? Bunda mohon maaf ya, minggu depannya. Oke, tidak apa-apa. Supaya apa? Dalam kondisi seperti ini jangan kita paksakan kehendak kita. Jangan kita paksakan kehendak kita. Karena apa? Karena sekarang ini kita terbatas. Sampai dibilang Pak yang HS tadi, makan saja susah. Iya betul Bunda. Iya Bunda, saya seminggu sudah tidak beli sayur ini. Sayur juga. Nah, jadi terjadi komunikasi kalau kita pergi keluar gitu, dia keluar bagaimana ini? Apakah dia kita yang lain? Wah, bagaimana ini? Kita serba tidak dalam keadaan enak sekarang ini. Oleh sebab itu,
saya harapkan tugas-tugas, ya saya lihat adik saya, adik Restin itu orang rumah belajar itu, ya jangan sampai dibebani siswa sekarang ini peserta didik dengan tugas-tugas yang banyak. Cukup 1 minggu 1 orang, 1 minggu 1 orang, supaya apa? Jangan stres. Sekarang ini kita tidak boleh stres, makanya selalu saya katakan hati yang gembira adalah obat yang manis. Kalau hati kita gembira, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bunda atas bimbingan dan sharingnya pada siang hari ini, sangat berguna sekali tuh. Iya. Iya. Iya, terima Salam kasih. sehat buat kita semua ya. Iya, iya Bunda. Salam sehat. Walaupun kita jauh, kita sehat, saling mendoakan supaya apa yang menjadi visi dan misi daripada kita masing-masing dapat terwujud dengan baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Iya. Oke. Jadi Bunda, mudah-mudahan Bu Husnul ini adalah calon mahasiswa Magister Pendidikan 4 tahun depan. Mau masuk S2 ini. Ini sarjana ekonomi yang mau masuk di MPIPA ini, Bunda. Iya. Iya. Bagaimana di kelas kita itu? Ikutan ya, Bu. Lupa boleh ikutan ya. Keluargaan yang luar biasa. Iya, baik Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu jualan yang membuat kita untuk harus berpisah dan pertemuan ini, apapun yang telah disampaikan begitu menarik, begitu membuat kita tersentuh, terutama dari segi karakternya. Kita semua jadi tahu bahwa ternyata kita semua merindukan peserta didik kita. Kita semua jadi tahu bahwa ternyata guru itu bukan hanya sebagai pentransfer ilmu, tetapi guru juga adalah pendidik, tempat curhat para murid, di mana lebih leluasa curhat ke gurunya daripada ke orang tuanya sendiri. Tetapi sesuai dengan materi Bunda tadi, jangan lupa menjalin komunikasi yang timbal balik yang baik supaya tidak ada saling menyalahkan antara murid, antara guru dan orang tua. Ada yang mau disampaikan lagi Bunda sebelum live? Iya, dalam kegiatan kali ini saya sangat senang, ya. Semoga dengan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata saya katakan salam sehat buat kita semua. Jangan lupa mendaftar untuk S2 di Magister Pendidikan IPA. Iya, itu yang kita harapkan bersama. Baik, dengan segenap hati dan segenap jiwa, kami dari Ikatan Guru Indonesia Wilayah Papua menghatur terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bunda Profesor yang telah bersedia meluangkan waktunya menemani kami di pembelajaran online dari pagi hingga siang hari ini. Selamat bertugas kembali Bunda, sampai bertemu, salam sehat selalu. Amin. Kemudian kepada Bapak dan Ibu semuanya, kita live untuk siang hari ini, sampai sekian pembelajaran kita, dan saya kembalikan kepada host. Silahkan, mohon maaf untuk semua kekurangan saya sebagai moderator. Semoga di pertemuan-pertemuan menjadi lebih baik lagi. Saya kembalikan kepada host. Silahkan Ibu Sri Kandi. Silahkan Ibu Sri Kandi. Ya, terima kasih Bunda Sinti. Halo, Pak Sudin. Mohon maaf, apakah ada informasi yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu peserta pelatihan, Pak? Izin Bu.
Izin Boleh untuk salah mengingatkan satu, Bu? yang belum daftar ulang. Iya. Yang belum daftar ulang. Iya, Bu, betul. Mengingatkan untuk yang belum daftar ulang, silakan diisi link daftar ulangnya. Oke, baik Bunda. Izin Besok Ibu, kita ada kegiatan lagi. izin, Boleh izin Ibu host, Ibu Sin, izin ya? boleh tanya dulu sedikit. Iya, Oh, boleh. Silakan.